Sebenarnya asam urat ini menjadi sebab nyeri lutut yang urutannya cukup bawah gitu. Jadi kalau yang paling atas usia di atas 50, tidak ada riwayat cedera, biasanya nomor satu tuh yang kita curigai adalah pengapuran. Mau tanya efek kedepannya seperti apa kalau sudah usia lebih dari 50 tahun dan treatmentnya seperti apa untuk makanan nih, sebaiknya konsumsi apa Dokter Made? Ini banyak Baik, pertanyaan serupa nih dokter, menanyakan mengenai makanan, kemudian juga bagaimana agar kita tidak sampai ke pengeroposan begitu. baik Mbak Rara. Jadi kalau terkait pertanyaan, kalau sudah memang ada disebutkan levelnya, mungkin sudah pernah sudah pernah periksa ke dokter ya. Jadi sebaiknya sih meneruskan pengobatannya dengan dokter ortopedi supaya nanti bisa ditentukan kira-kira treatmentnya apa. Kalau dilihat dari tinggi dan berat badan kan sepertinya berat badannya agak lebih tuh kan tinggi 165, berat badannya sekitar 70-an ya. Mhm. Jadi itu kemungkinan sih agak lebih sehingga mungkin itu perlu juga dilakukan penurunan berat badan yang tadi saya bilang bisa melalui diet dan olahraga. Untuk dietnya sih saran saya juga ini mengenai diet juga sering menjadi salah kaprah karena kebanyakan kita dietnya suka-suka hati aja gitu. Kalau diet pokoknya nggak makan nasi. Kalau diet makannya jarang-jarang. Nah, baiknya sih dikonsultasikan juga dengan dokter spesialis gizi klinik agar diet yang Sobat Sonora lakukan itu aman dan sehat. Itu mengenai dietnya. Nah, kemudian kalau misalnya terkait makanan ini juga selalu ini pertanyaan favorit hampir kalau menurut saya sih di Indonesia nih selalu menjadi pertanyaan favorit mengenai makanan yang dipantang dan dianjurkan. Apapun Nah, sakitnya pasti jadi pertanyaan. mhm. Khusus terkait nyeri lutut akibat pengapuran, ini untungnya kita nggak ada pantangan nih Mbak Rara. Jadi Oh. nggak ada pantangan karena tidak ada makanan yang berhubungan langsung dengan keluhan nyeri lutut. Tetapi nyeri lutut dan nyeri sendi ini sering ada yang menjadi kambing hitamnya nih. Biasanya adalah asam urat. Kalau misalnya sakit lutut, nggak ada riwayat kecelakaan, nggak ada riwayat cedera, pasti langsung yang pertama, kayaknya saya asam urat deh gitu. Mhm, Ya pasti mhm. datang dok, saya udah periksa asam urat, tapi asam urat saya normal gitu. Karena sebenarnya asam urat ini menjadi sebab nyeri lutut yang urutannya cukup bawah gitu. Jadi kalau yang paling atas usia di atas 50, tidak ada riwayat cedera, biasanya nomor satu tuh yang kita curigai adalah pengapuran. Nah, untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan, satu dengan pemeriksaan langsung. Jadi pemeriksaan langsung itu terdiri dari wawancara gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol, dokter akan tanya keluhannya. Mhm. Yang kedua dengan pemeriksaan fisik kita akan cek, oh nih bentuk lututnya bagaimana, oh ini lututnya bengkak atau enggak. Kemudian kalau sudah dilakukan dua pemeriksaan tersebut, lalu ada pemeriksaan penunjang. Nah, Iya. pemeriksaan penunjang yang paling sederhana adalah biasanya kita lakukan ronsen atau X-ray. Jadi kita lakukan ronsen untuk melihat secara umum kondisi tulang bagaimana. Nah, untuk ronsen ini sendiri mungkin saya perlu jelasin juga bahwa pada ronsen memang yang terlihat jelas hanya tulang. Selain tulang, artinya misalnya contoh si ototnya, si uratnya, si bantalan sendi memang tidak terlihat pada ronsen. Tetapi dengan gambar ronsen kita bisa tahu kira-kira, oh ini pengapurannya derajat berapa. Nah setelah kita tahu pengapuran derajat berapa, sehingga kita bisa menentukan treatment yang sesuai untuk pasien itu apa. Kira-kira begitu Mbak Rara. Tapi untuk tadi, sorry, untuk yang masalah pantangan mungkin perlu dilihat juga. Jangan sampai gara-gara saya bilang, oh nggak ada pantangan nih, terus semua dimakan, nggak gitu juga. Kan ada poin berat badannya ya, jadi mungkin pantangannya itu lebih yang berhubungan sama untuk menurunkan berat badan, atau misalnya kalau usia tua, biasanya kan udah ada penyakit-penyakit lainnya, Mbak Rara, misalnya Betul. diabetes kah, hipertensi kah, atau kolesterol, atau misalnya asam urat gitu, ya nanti bisa dietnya disesuaikan dengan kondisi komorbid yang sudah ada. Nanti mungkin itu juga perlu berkonsultasi dengan dokter yang berhubungan, misalnya kalau diabetes, dengan dokter penyakit dalam dan sebagainya gitu. Baik. Nah, kalau banyak susu-susu osteoporosis untuk yang sudah lanjut usia itu apakah ngaruh sebenarnya, dokter? Nah, itu dia Mbak. Ini menarik nih. Hmm. Susu dan kalsium menjadi pertanyaan yang cukup sering pada orang dengan yang keluhan nyeri lutut. Mhm. Kalau kita flashback lagi penjelasan saya yang sebelumnya terkait perbedaan pengeroposan dan pengapuran sendi.
Saya ulang lagi, jadi kalau pengapuran itu terjadi pada sendi, Mm-mm. pada sendi itu saya analogikan sebagai engsel pintu. Kalau engsel pintu yang karatan, biasanya kan kita akan kasih oli ya, Ya. kasih oli, kasih gemuk supaya dia lebih licin, gerakannya lebih lancar. Sedangkan kalau misal pada yang kayu yang kropos, biasanya kita bisa diisiin isilah semen lah, kapur lah, atau kita ganti tulangnya, kita ganti kayunya gitu. Nah, susu dan kalsium. Susu itu isinya kalsium, yang mana itu mirip dengan si semen tadi yang saya ceritain. Oke. Sehingga kalau hanya nyeri lutut akibat pengapuran, artinya kita ibaratkan ini si engselnya ini karatan, terus kita kasih semen kan kayaknya kurang cocok ya. Jadi nggak nyambung. Oh, Sehingga kalau iya. susu itu hubungannya memang ke pengeroposan. Jadi kalau pada usia tua apakah boleh minum susu? Itu boleh, tapi baiknya sih tetap dikonsultasikan dulu apakah ada kondisi lain, misalnya kalau kita bicara mengenai pengeroposan itu paling sering pada wanita di atas 50 tahun juga dan biasanya sudah mengalami menopause sehingga pada tulangnya turun sehingga eh, hormon untuk menyimpan kalsium itu berkurang Mm-mm. sehingga badan kita tuh dalam tanda kutip kekurangan kalsium sehingga badan kita akan memanggil cadangan kalsium yang ada di tulang. Sehingga Oke. ibaratnya ini tabungan tulang kita ini kita ambil terus sehingga lama-lama keropos dan akhirnya bisa terjadi pengeroposan atau osteoporosis. Jadi kalau Oke. apakah pertanyaan susu boleh diminum pada usia tua? Jawabannya sih boleh. Cuma sebaiknya tetap dikonsultasikan agar yang diminum dan yang diharapkan sesuai.